Bismillahirrahmanirrahim. Aku hanya ingin berbagi pengalaman dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku menyalahkan siapapun. Apabila ada yang ingin mengisi raporku, tentu aku bahagia sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Abdul Manan, YouTube channel terpopuler. Dan kali ini kita bertemu dalam update bebek saya usia 3 bulan setelah diturunkan atau setelah tetes. Kemarin konten saya yang sebelumnya yang sudah saya luncurkan, saya berjanji akan selalu update tentang bebek saya yang saya pelihara ini. Namun ini agak terlambat, mohon maaf, karena ada sesuatu dan lain hal menyebabkan saya terlambat untuk membuat konten terbaru hingga sampai usia 30 atau 60 sampai 90 hari. Oke, sobat-sobat pecinta ternak bebek yang baik hati dan budiman, kali ini saya akan merepel atau membuat konten tentang pembahasan bagaimana agar bebek diudi dari sejak menetes hingga usia 30 hari ini akan berkembang cepat, sehat, dan tentu angka kematian yang hanya 1%. Oke, sobat-sobat pecinta ternak bebek yang baik hatinya, kebetulan bebek saya ini selama usia 90 hari ini hanya 1 ekor yang mati. Itu pun kebetulan karena kejepit. Nah, oke sobat-sobat, bagaimana tip agar bebek itu sehat, baik dari baru diturunkan hingga usia 3 bulan ini? Apa rahasianya? Tentu kita akan berbagi pengalaman di sini. Kalau saya mulai dari usia 0 sampai 3 minggu atau maksimal 1 bulan, itu masa starter, perlu kita harus full dengan pakan bama pabrikan supaya bebek kita itu berkembang dengan baik dan maksimal, karena di masa starter sebulan itulah yang sangat menentukan bagaimana untuk perkembangan bebek itu ke depan, baik kesehatan maupun dari percepatan untuk pertumbuhan bebek itu sendiri. Oke sobat-sobat, setelah sebulan starter itu saya
dengan metode saya sendiri, yaitu setelah sebulan hingga sampai 3 bulan ini saya sudah mulai campur dengan sayur-sayuran, dan kebetulan saya pada kesempatan ini memilih sayuran eceng gondok sebagai pakan alternatif tambahan untuk kita menekan biaya pakan hingga 50%. Kita tetap menggunakan bama pabrikan, namun kita harus cerdas juga menggunakan sayuran yang ada di sekitaran kita yang tentunya terhampar dan gratisan tanpa kita harus membeli. Kemudian juga untuk menekan pakan itu lebih irit lagi, kita akan sehari-hari memiliki ada sisa-sisa dapur atau sampah dapur seperti nasi. Itu potensi untuk menekan biaya dan potensi untuk menambah varian campuran dari pakan, namun perlu diingat setelah masa starter sebulan ke atas. Oke, sobat-sobat pecinta ternak bebek yang baik hati dan budiman, dan selanjutnya tentu kita juga harus lebih cerdas membaca bagaimana keadaan posisi kandang kita, apakah sehat atau tidak, atau apakah bau atau tidak. Itu perlu kita perhatikan, karena di samping untuk kenyamanan bebek itu sendiri dan untuk menekan penyakit pada bebek akibat dari amoniak atau sisa kotoran dari bebek itu sendiri, sehingga kita harus menyiapkan satu media yang tentu mudah kita dapatkan, yaitu adalah kulit dari padi itu sendiri atau sekam padi yang baru didapat dari penggilingan padi. Ada yang mungkin gratisan, ada juga yang kita hanya memberi jasa dalam pengambilan saja. Kalau mengambil sendiri gratis, kalau saya menyuruh orang lain 4.000 per karungnya. Namun itu tidak setiap hari, hanya sesekali lantai kandang bebek kita yang sudah agak kotor dan sudah bau, itu perlu kita taburi dengan sekam padi agar bebek sehat, kita pun tidak merasa risih dan tidak nyaman karena kebauan. Nah, sehingga dengan teknik penaburan tersebut menyebabkan bebek itu sehat, dan juga kita memelihara merasa nyaman, dan akhirnya bebek kita perkembangannya sempurna, aman dari kematian. Oke, sobat-sobat pecinta ternak bebek yang baik hati dan budiman, inilah kiranya langkah-langkah yang saya lakukan dalam proses pembesaran bebek petelur dari usia 0 hingga 3 bulan atau 90 hari. Bagaimana penampakannya? Silakan lihat sendiri. Begitulah gambarannya. Bebek kelihatannya sehat dan lincah, dan perkembangan besarnya merata, sehingga kita akan merasakan kenyamanan dalam memelihara, dan mudah-mudahan ini menguntungkan bagi kita.
Oke, sobat-sobat pecinta ternak bebek yang baik hatinya, sekiranya ini bermanfaat bagi sobat-sobat pecinta ternak bebek yang baik hati dan budiman, silahkan di like, subscribe, dan bagikan kepada siapapun. Siapa tahu informasi ini bermanfaat bagi orang yang membutuhkan informasi ternak bebek seperti ini. Terima kasih telah menyaksikan konten ternak bebek saya usia 3 bulan, dan semoga usaha kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.